Kembali lagi bersama kami masih di Got Rasawala, masih bersama dengan Pak Tony Esliman, dengan Ibu Elsa perwakilan dari KPU dan juga Pak Ermi dari Ketua Sekretaris Komisi A DPRD Sumedang. Kembali lagi Pak ke jawaban yang tadi, yang dinilai memang dua wabub kurang efektif, yang satu di bidang Ekbang, yang satu di bidang Kesra. Seharusnya memang yang dinilai menurut Bapak yang cocok untuk mendampingi untuk melihat kondisi keadaan Sumedang saat ini, seharusnya latar belakang wabub itu sendiri dari mana, Pak? Gini, kalau latar belakang itu pasti ada aturan, ada beberapa aturan ya. Justru kami lebih cenderung menyoroti, menggarisbawahi untuk proyeksi kewenangan dua wakil bupati ini nantinya. Pertama yang tadi di Ekbang dan kedua di Kesra. Kami ulangi, mungkin dari Kesra ini kenapa tidak masuk jadi satu di Ekbang dan di ekonomi pembangunan, karena udah termasuk di situ. Kalau mau lebih efektif dibagi dua pun, satu di pembangunan, dua di Ekbang. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dewan ini. Jadi ini akan lebih efektif kalau memang kekeh harus tetap dua wakil bupati. Tapi lagi-lagi hal ini kenapa justru prosesnya kami selalu menyoroti ini. Proses ini bukan karena kita taat aturan, anggota dewan ini sebagai jawantah dari amanat rakyat ya, tidak dimintakan semacam restu atau apalah istilahnya itu. Namun di sini proses untuk mencapai dua wakil bupati ini seperti apa harusnya bukan hanya dikomunikasikan, tetapi paling tidak dengan anggota dewan ini ada pembahasan lebih intens. Ada pembahasan. Iya. Ke Pak Ermi, Pak. Untuk pembahasan itu terkait Bapak tadi sempat mengutarakan bahwa Bupati sempat berbicara, tapi mungkin belum secara resmi ya Pak ya, belum secara resmi mengajukan. Untuk sebenarnya Pak yang wakil Bupati itu ya pengajuannya itu kan setidaknya kalau ada pemilihan lagi kaitannya dengan budget itu Pak. Dari DPRD sendiri menyikapinya seperti apa? Iya. Kalau kita bicarakan tetap yang jadi acuan itu aturan. Aturan satu sisi aturan normatif yang secara teknis diatur oleh PP 102 2014. Nah, itu jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh saudara bupati sekarang sebetulnya tidak ada hal yang kita tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Cuman masalah kan begini, aspek kan kita tidak hanya membuat kebijakan itu juga tidak hanya aspek normatif gitu ya, sesuai perudahan, itu juga aspek-aspek yang lain. Misalkan aspek dari sisi empiris ya, Sumedang itu seperti apa sebetulnya itu kan harus ada pertimbangan juga dari bupati. Sebenarnya Pak dari DPRD sendiri berhak mengusulkan tidak Pak untuk nama kepada bupati? Iya, kalau mengusulkan tidak. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa DPRD tidak punya kewenangan apapun dari sisi apakah menyetujui atau mengusulkan. Bupati. Betul. Itu kewenangan hak prerogatif bupati. Tapi yang kita permasalahkan sekarang adalah ruang dua wabub ini gitu loh. Kalau satu wabub mungkin yang diusulkan kita tidak terlalu cerewet lah katakanlah ya dengan apa yang dilakukan oleh saudara bupati sekarang. Tapi masalahnya ini kan ada dua ruang gitu. Artinya ini ada implikasi yang lain, implikasi tentang efisiensi anggaran, tupoksi dan sebagainya, dan itu harus dibicarakan dengan DPRD. Gitu. Kalau menurut kami ya ada beberapa pertimbangan. Dan secara resmi sebetulnya kita dulu pernah rapim gitu ya di antara pimpinan DPRD, dan kita sudah memberikan pertimbangan secara tulis kepada saudara bupati waktu itu, dan kita menegaskan dua hal waktu itu. Pertama, memohon supaya saudara bupati untuk mentaati segala perundangan yang ada, termasuk yang PP saya sebutkan tadi. Yang kedua juga menurut dari sosiologis begitu ya, kondisi struktural budaya dan sebagainya, kapasitas fiskal yang kita miliki, kita rasa bahwa satu wabub cukup untuk Kabupaten Sumedang. Ya, kaitannya dengan kondisi keuangan Sumedang juga ya Pak. Itu yang sudah kita kasih secara tertulis waktu itu, kita kirim ke bupati dan kita sudah lakukan itu. Tapi karena ini proses sudah berlangsung ya, proses pengusulan dari saudara bupati ke gubernur kemudian ke kementerian sudah berlangsung, ya kita tidak bisa secara interaktif gitu ya komunikasi. Kita hanya memberikan pertimbangan tertulis gitu. Karena tapi sudah ada tanggapan langsung Pak belum dari Pak Bupati? Belum ada tanggapan sama sekali. Jadi
itu yang kita sangat sayangkan sebetulnya, masalah komunikasi. Di awal saudara Bupati sudah mengkomunikasikan dengan kita, memberitahu sebetulnya, bukan memberitahu bahwa saya akan menunjuk satu orang bupati, satu orang wakil bupati, ya, wakil bupati, satu orang. Alasan sebagai anggaran, tapi ternyata kesininya berubah begitu. Menjadi dua. Itu yang kami paham ya. Ada aspek lain, mungkin aspek politis yang dipertimbangkan oleh saudara bupati dan sebagainya. Tapi kami mohon juga saudara bupati untuk tidak mengabaikan kepentingan daerah, ya. Kepentingan daerah yang saya disebutkan, ada implikasi yang lain ketika kita punya dua wakil bupati. Tupoksi yang tadi dibahas, kemudian juga anggaran dan sebagainya. Dapat dibayangkan gitu, kita punya tiga pimpinan daerah, ya, satu bupati dan dua bupati. Ini juga hal yang menurut kita juga harus kita diskusikan yang lebih lanjut dengan saudara bupati. Jadi baiknya menurut kami gitu ya, sebelum saudara bupati mengajukan usulan wabub kepada Kemendagri, baiknya dimatangkan dulu dengan DPRD. Walaupun tidak ada aturan ya, tapi ini kan masalah etika. Masalah etika. Kembali ke Bu Elsa, Bu, mengenai undang-undang, memang tadi bupati tidak mesti katanya harus berkonsultasi dengan DPRD. Menurut Ibu hematnya bagaimana, Bu? Sementara kan kalau ternyata nanti wabubnya menjadi dua, otomatis nanti keuangan Sumedang ya Bu ya, nanti kan pemilihan ulang kembali mungkin ya Bu, pilkada kaitannya dengan KPU lagi nanti. Bagaimana Bu tanggapannya dari Ibu? Kalau kita berbicara mengenai pemilihan ulang, saya pastikan setelah Perpu ini disahkan, pemilihan ulang tidak akan terjadi. Karena sudah dijadwal pemilu serentak tahun 2015, 2018, dan 2020. Dengan demikian, kalau terjadi apa-apapun tidak akan terjadi pemilihan ulang. Itu barangkali kalaupun terjadi sesuatu dengan bupati, misalkan bupati berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas, itu wakil bupati tidak otomatis naik menjadi bupati. Itu nanti bupati akan melalui proses mengangkat bupati yang baru melalui DPRD. Masih jadi memang tanya Bu tadi, berarti nanti ada ruang, kata seperti Pak Ermi bilang ada 3 pimpinan daerah. Menurut Ibu yang dinilai misalkan untuk wakil bupati yang kira-kira cocok, kalau menurut dari Pak Tony tadi kayak Ekbang sama Kesra itu kan sudah, itu satu poin lebih penting, tidak efektif gitu. Kalau dari Ibu bagaimana Bu? Ini barangkali perlu dijelaskan dulu latar belakang munculnya pasal ini. Jika dibuka kembali, ini latarnya karena sering kali terjadi disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Sering terjadi disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Secara paket ketika ditahan dulu Bu. Pemirsa SMTV akan kita lanjutkan mengenai disharmoni antara wakil bupati dengan bupati seperti apa, apalagi nanti jika ada indikasi bupati berhalangan tetap ya Bu ya, kaitannya nanti bagaimana, akan kita lanjutkan setelah yang remat berikut ini.